Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan kelompok 2. Di sini akan saya menjelaskan terkait dengan terrain correction. Terrain correction sesuai dengan namanya, alat koreksi ini untuk bisa memperhitungkan dari pengaruh topografi di setiap titik pengukuran. Karena dalam faktanya daerah dengan bukit ataupun valley, lembah, menyebabkan distribusi massa yang tidak merata di sekitar titik pengukuran. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk bisa menghilangkan pengaruh dan bentuk dari permukaan atau topografi agar hasil pengukuran akan mempresentasikan gaya berat seolah-olah permukaannya berbentuk rata. Pada prinsip dasarnya, konsep ini seperti misalnya bukit akan menambah massa dan juga lembah yang merupakan defisit dari massa itu sendiri. Maka ketika kita melakukan pengukuran, maka gaya berat yang melimpah pada bukit akan menarik gaya yang akan ditangkap oleh gravimeter. Dan hasilnya, koreksi ini akan menambah nilai gaya berat karena bukit di sekitar titik pengukuran akan mengurangi gaya berat yang seharusnya lebih besar. Kemudian ada building correction atau koreksi bangunan, di mana koreksi bangunan ini digunakan untuk mengatasi pengaruh gravitasi dari bangunan di sekitar gravimeter, terutama di area yang cukup padat. Pada rata-ratanya, bangunan modern dengan berdinding lapis yang tipis memberikan efek anomali, yaitu 1 sampai dengan 5 mikrogal, tetapi bangunan tua dengan dinding tebal menghasilkan efek anomali sekitar 10 sampai dengan 30 mikrogal. Contohnya pada survei mikrogravitasi di Kuwait dan juga Reading di UK, di mana anomali Boger di area kontrol model gravitasi bangunan menunjukkan bahwasannya terdapat anomali yang cukup besar di angka 20 mikrogal. Namun efeknya akan berkurang cepat dalam jarak lebih dari 1 meter dari dinding. Tujuan dari dilakukannya correction ini adalah untuk bisa menghilangkan pengaruh dari anomali yang disebabkan oleh benda buatan manusia, agar data dapat mempresentasikan kondisi geologi alami di bawah permukaan tanpa adanya benda-benda ataupun karya-karya dari manusia. Jadi flat, tanpa adanya building. Dan hasilnya adalah nilai gaya berat akan dikurangi karena efek dari bangunan yang akan menambah sebuah gaya, tarik semu, dan juga nilai gaya berat yang terukur secara lokal. Jadi ketika terdapat sebuah building ataupun gedung, maka gedung tersebut memiliki gaya berat yang akan uh, tidak mempresentasikan sebuah kondisi di bawah batuan karena terdapatnya penambahan massa dari building ini. Dan konsep dari building correction ini adalah kita akan mengurangkan nilai massa dan juga nilai gaya berat dari building tersebut. Kemudian ada Eötvös correction. Jadi correction Eötvös ini digunakan pada pengaruh percepatan Coriolis pada gravimeter yang bergerak, seperti misalnya pada kapal dan juga helikopter. Konsep dari Eötvös correction ini persis seperti konsep gerak relatif ketika bumi tersebut berputar pada porosnya dan terdapat helikopter yang bergerak jadi seperti gaya semu. Nah, konsep ini ketika alat gravimeter bergerak di atas permukaan bumi yang berotasi dengan kecepatan gerak relatif terhadap rotasi bumi itu sendiri, maka akan menambah ataupun mengurangi nilai gaya sentrifugal, sehingga mempengaruhi nilai gaya berat yang terukur. Dengan kata lain bahwa gaya berat yang terukur dalam kapal yang sedang bergerak tidak akan sama dengan gaya berat yang sebenarnya, karena terdapatnya gaya relatif dan juga gerak relatif. Karena ada tambahan ataupun pengurangan dari efek gerak relatif terhadap rotasi bumi. Pada contohnya, rata-rata dalam buku, pergerakan arah dari timur ke barat pada kapal, yaitu akan menghasilkan nilai koreksi sebesar 350 GU, dan juga pada pesawat sekitar 4000 GU, dan juga perubahan kecil di antara 0,1 knot atau 0,5 derajat akan menghasilkan selisih yang cukup besar, kurang dari 10 GU.
Kemudian ada isostatic correction, di mana konsep dari isostatic correction ini dengan cara memperhitungkan keseimbangan isostatis kerak bumi, yaitu kompensasi massa di bawah permukaan akibat variasi topografi di atasnya. Seperti misalnya ketika ada sebuah gunung, maka gunung tersebut permukaannya tidak akan flat seperti ini, namun terhadap akar gunung yang akan menjulang ke bawah. Nah, pada isostatic correction ini, kita akan menghilangkan nilai massa ataupun densitas dari akar gunung di bawah permukaan. Secara sederhananya, gunung yang tinggi biasanya akan mengapung di bawah kerak bumi yang lebih tebal, sedangkan lembah laut memiliki kerak yang lebih tipis. Hal ini menyebabkan gaya berat di permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh topografi, tetapi juga kompensasi massa ataupun density di bawah kedalamannya. Seperti yang kita tahu bahwasannya tebal dari kerak benua dan juga kerak samudra itu lebih besar kerak benua. Dan ketika terdapat sebuah bukit, maka kan terdapat sebuah limpahan massa yang akan menekan ke bawah karena terjadinya gaya berat di atasnya. Sedangkan ketika terjadi sebuah lembah dan juga atau dalam samudra, maka nilai keraknya akan lebih tipis jika dibandingkan dengan kerak benua. Tujuan dari correction isostatic correction ini digunakan untuk bisa menghilangkan efek kesetimbangan isostatis agar anomali gaya berat dapat mencerminkan dari penyimpangan dari keseimbangan gravitasi normal pada bumi. Dan hasilnya adalah mengkoreksi gaya berat untuk efek dari akar kerak dan juga kompensasi di bawah permukaan untuk bisa menyeimbangkan topografi di atasnya. Kemudian ada miscellaneous factor ataupun faktor miscellaneous, di mana faktor ini merupakan faktor-faktor kecil ataupun faktor-faktor tambahan dari hasil pengukuran gaya berat. Namun, bukan merupakan faktor ataupun koreksi-koreksi utama. Biasanya efek-efek ini relatif kecil untuk bisa diperhitungkan, eh, terutama untuk proses yang menghasilkan presisi yang cukup tinggi, seperti misalnya eksplorasi mineral, migas, maupun geodetic survey. Contoh-contoh faktor pada miscellaneous factor ini, yang pertama ada instrumental error ataupun calibration factor. Yang kedua ada tidal correction, di mana untuk instrumental error ini permasalahan seperti kalibrasi alat dan juga kesalahan skala ataupun misreading alat. Kemudian untuk tidal correction ini merupakan koreksi yang mempertimbangkan gaya tarik bulan dan juga matahari yang dapat mempengaruhi nilai koreksi sebesar 0,3 mgal, microgal. Kemudian ada centrifugal variation, polar motion, efeknya juga yang cukup sangat kecil, kurang dari 0,01 mgal, microgal. Akan tetapi ketika kita tidak mengabaikan nilai anomali yang cukup kecil ini, maka akan mendapatkan nilai presisi yang cukup tinggi, yang sesuai dengan data faktual dan juga aktual dalam bawah permukaan bumi. Kemudian ada temperature and pressure effect, ada earth tide flooding, kemudian ada local vibration. Seperti misalnya ketika kita melakukan pengamatan ataupun melakukan acquisition data, terdapat vibration ataupun shockwave dari mesin ataupun aktivitas manusia dapat mempengaruhi data ataupun hasil dari pengukuran. Yang terakhir ada Boger anomali, di mana Boger anomali ini merupakan hasil akhir dari pengolahan ataupun reduction ataupun correction dari data berat yang menunjukkan perbedaan densitas lateral menyamping dari kerak atas maupun lapisan di dekat bumi. Seperti misalnya untuk penggambarannya, interpretasinya, pada masa yang padat, seperti misalnya batuan intrusif ataupun igneous rock akan memiliki massa densitas ataupun compaction yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bahkan nilai Boger anomalinya akan menghasilkan nilai positif yang menunjukkan bahwasannya keberadaan batuan berat. Kemudian untuk struktur yang lebih ringan, seperti misalnya sedimen ataupun high porositas dan juga high permeability, itu kan memiliki nilai densitas yang cukup rendah karena compaction-nya itu lebih kecil, maka akan menghasilkan nilai Boger anomali yang negatif, yang menunjukkan bahwasannya batuan tersebut adalah batuan ringan atau di daerah cekungan. Cocok untuk menginterpretasikan nilai hasil
untuk daerah kawasan cekungan migas.